Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan Pak Anwar. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya yuk kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di video yang sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidupnya mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Coba perhatikan pada gambar ini. Kira-kira gambar apa ya itu? Pasukan apa? Pasukan gajah. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya cerita tentang pasukan bergajah? Iya, itu ada yang memimpin. Nah, memimpin pasukan gajah. Siapa ayo? Iya, betul, Raja Abraha. Ya, sekarang coba kita perhatikan kisah berikut ini. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah di kota Mekah. Tidak lama kemudian, atas kebesaran Allah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka. Cerita tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tepatnya di hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai anak yatim. Ayo, siapa yang tahu anak yatim itu apa? Iya, betul, tidak punya ayah. Nah, karena ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Beberapa tahun setelah Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun sayang, umur kakeknya hanya sebentar. Kakeknya wafat. Nabi Muhammad SAW hidup bersama kakeknya itu hanya 2 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW baru berumur 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya tersebut terkenal dengan orang yang dermawan. Dermawan tahu ya? Ya. Dalam Sirah Nabawiyah, apa itu sirah? Sirah itu artinya ya sejarah atau kisah. Disebutkan bahwa saat itu umur Nabi Muhammad SAW baru berumur 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun itu sekitar kelas berapa ya? Ayo. Iya, kelas sekitar ya kelas 6 ya. Tuh.
beliau ikut dalam berdagang pamannya. Nah, disitulah pertama kalinya pengalaman berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di umur 12 tahun itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan kemandiriannya. Jadi beliau sudah melakukan apa-apa dengan sendirinya. Nah, itu menunjukkan mandiri. Siapa yang tahu apa itu mandiri? Iya, jika kita suka bermalas-malasan atau mau makan saja masih minta diambilkan, tidak mau merapikan tempat tidur, tidak mau membantu orang tua, menyusahkan orang tua, sering minta bantuan orang lain, padahal kita mampu untuk melakukannya. Itulah tanda-tanda kalau kita itu tidak mandiri. Semoga anak-anak kelas 3 ini tidak termasuk anak yang pemalas ya, atau malas-malasan. Nah, sekarang kita pelajari lagi sikap mandiri. Apa itu sikap mandiri? Yaitu adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu atau pekerjaan secara sendiri tanpa arahan atau bantuan orang lain. Mandiri kebalikannya dari manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang lain dan bisa mengurus dirinya sendiri. Sebaliknya, jika anak yang manja sedikit-sedikit minta tolong orang lain. Anak mandiri itu tidak mudah menyerah jika menghadapi suatu masalah. Maka jadilah anak yang mandiri. Mengapa begitu? Karena anak yang mandiri akan lebih bersabar dalam menghadapi segala situasi, disukai banyak teman, orang tua, dan semua orang yang dikenal. Jadi mulai sekarang jadilah anak yang mandiri, jangan jadi anak yang manja. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Nah, pesan moral yang bisa kita ambil yaitu jadilah anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan ramah kepada siapapun. Dan berbuatlah yang bisa kamu perbuat sejak kecil. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, nah ini contoh mandiri, kegiatan mandiri di rumah ya. Nomor 1, bangun tidur tanpa dibangunkan. Ayo, siapa yang sudah? Kedua, mencuci bajunya sendiri. Ketiga, mencuci sepatunya sendiri. Keempat, mencuci piring dan gelas setelah kita makan. Kelima, merapikan tempat tidur. Keenam, menyiapkan keperluan kita sekolah, mulai dari tas, buku-buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Yang nomor 7, belajar tanpa disuruh orang tua. Ayo, kalau kita sudah melakukan semuanya ini, nah berarti kita sudah mandiri. Yo, yang belum, ayo, ini mulai sekarang kita harus belajar mandiri. Nah, ini contoh mandiri di lingkungan sekolah. 1, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian nomor 2, mengerjakan ulangan dengan percaya diri. Nomor 3, mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya setiap harinya itu. Yang keempat, menyiapkan peralatan sekolah
seperti buku, pensil, penghapus, penggaris. Nah, itu dengan sendiri tanpa meminjam ke teman. Nah, inilah contoh kegiatan mandiri di sekolah. Selanjutnya, pada bagian kegiatan sikapku yang ada di buku paket. Nah, aku selalu mengerjakan tugasku sendiri. Nah, sekarang setelah kita mempelajari ini, kita harus bisa mengerjakan tugasku secara sendiri. Anak-anakku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, pada kegiatan Insya Allah Aku Bisa, anak-anak nanti silahkan ditulis di buku tulis ya, kemudian diberi tanda centang pada kolom yang tepat ya. Nomor 1, aku berusaha bangun tidur sendiri. Nah, itu ada selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, nanti silahkan dicentang di mana. Nomor 2, aku membereskan kamar tidurku sendiri. Nomor 3, ketika aku makan disuapi. Keempat, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Yang nomor 5, aku mencuci pakaianku sendiri. Keenam, aku menyetrika bajuku sendiri. Yang nomor 7, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Kedelapan, aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. 9, aku belajar dan mengerjakan tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Nah, silahkan nanti dicentang pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ya, disesuaikan dengan kenyataan ya. Tuh. Nah, itulah tugas dari Pak Guru. Nanti silahkan sekali lagi dibuat di buku, ditulis. Kemudian kalau sudah diisi, nanti silahkan difotokan, kemudian dikirimkan ke WA-nya Pak Guru ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Maka marilah pelajaran kita akhiri dengan berdoa, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.